PPNDTP kemarin ketika diterapkan ya cukup lama gitu ya oleh regulator. Apakah benar ini salah satu yang menjadi insentif utama untuk tetap menarik minat masyarakat dalam membeli rumah? Ataukah sebenarnya ada insentif lainnya yang somehow lebih menarik, dan bagaimana sih kira-kira sebenarnya PPNDTP ini benar-benar memberikan impact yang luar biasa untuk masyarakat minat membeli rumah dan juga untuk menyelesaikan tentunya housing problems di Indonesia? Ya, kalau saya melihatnya impact-nya cukup besar. Oke. Karena secara umum nih kalau bicara secara rata-rata pertumbuhan di segmen ini ya, secara umum itu antara 10-20%. Ini terlepas dari data yang tadi disampaikan oleh Pak Welly ya, di masing-masing developer itu ada yang bisa tumbuh 60%, 40%, 30%, 20%. Tapi secara umum itu mampu mendongkrak 10-20%. Jadi kalau kemudian ini dijadikan satu-satunya alasan bahwa menjadi sangat krusial, iya. Karena kan kalau kita bicara secara umum bisnis properti ini kan punya dampak multiplier effect kemana-mana, Mbak. Ya, banyak, nggak hanya tentang pekerja, kemudian supplier, kontraktor, banyak lah. Jadi kalau kemudian tujuan awalnya ini dijalankan, saya bisa mengatakan ini cukup berhasil. Karena mendongkrak juga otomatis ekonomi akan bergerak. Lebih jauh lagi kalau kita bicara secara umum, sulit rasanya kita mengatakan bagaimana caranya menekan pengangguran. Dengan ini secara tidak langsung bisa menekan angka pengangguran. Karena secara riset, sudut pandang yang menarik itu. Iya, secara riset 186 ya, yang melingkupi usaha properti ini, Pak. Jadi ada beberapa sektor-sektor sekitar 186 yang kemudian ini menjadi penting, Mbak. Coba dibayangkan kalau itu masing-masing di sana berapa pekerjanya, ya kita bisa lihat, Mbak. Makanya kenapa saya berpendapat dampaknya cukup signifikan, Mbak. Begitu kalau tapi evaluasi Anda mengenai akhirnya PPNDTP ini juga sudah berakhir? Harus berakhir. Harus berakhir. Bagaimana? Apakah sudah tepat waktunya di saat tantangan ekonomi juga sedang cukup banyak gitu untuk masyarakat Indonesia? Dari LPPI bagaimana memandangnya? Kalau kita boleh usul mungkin bisa dilanjutkan. Hanya kan ini karena masalah transisi ya. Jadi kita mesti melihat kemudian. Tapi saya pribadi merasa percaya ya bahwa next government itu sangat concern dengan properti dan juga keberpihakan kepada masyarakat cukup juga. Jadi artinya ini bisa dilanjutkan kalau memang ini satu poin yang bagus, kenapa tidak? Karena kan selanjutnya sejak 1 Juli sampai 31 Desember 2024 nanti porsinya berkurang kan menjadi 50%. Betul. Nah, nanti PPN juga akan naik dari 11 menjadi 12% gitu ya di tahun 2025. Nah, mungkin dari perbankan nih, Pak Welly, Anda memandangnya regulasi ini apakah sudah tepat waktunya diberlakukan sekarang? Dua sisi ya. Oke, dua sisi tentunya ya. Dua sisi. Pak Welly ini berarti harus melihat dari ini ya Pak ya, overall ya. Betul. Nah, dari pemerintah terpilih, saya amat optimis ya akan menjadikan sektor properti itu menjadi sektor yang menjadi prioritas utama. Nah, tentu ya once ya pemerintah menjadikan sektor prioritas, tentunya ya saya yakin saat-saat ini pula mereka sudah ya menata kira-kira ya akan melanjutkan atau melahirkan satu insentif-insentif yang baru. Dan tentunya ya teman-teman dari pengembang real estate Indonesia juga ya akan ya memberikan masukan-masukan yang penting untuk ini dipertahankan, dilanjutkan atau dalam variasi yang baru. Nah, dari sisi perbankan tentunya ya kami ya amat sangat terbantu dengan adanya ya insentif ini dan kami mendukung sepenuhnya ini tetap dilanjutkan. Ya, namun sekiranya ya jika ada pandangan yang berbeda dari pemerintah, misalnya hold ya atau ya ditunda dulu atau ya tidak dilanjutkan, kami pun siap untuk memberikan support. Karena dari perjalanan kami ya di industri properti maupun di industri KPR ini, apapun kebijakan pemerintah kita support dan kita memberikan kontribusi yang besar. Baik. Bagaimana peluang dan tantangan yang Anda lihat dapat timbul dengan adanya ya 100% PPNDTP ini diberhentikan, nanti berlaku jadi 50%, nanti juga 2025 ini akan naik menjadi 12%, peluang dan tantangan tapi juga peluang ya untuk
perbankan bisnisnya Ya. seperti apa? Tentunya kalau kita bicara peluang, saya melihat ya peluang ini ya secara optimistik ya selalu besar. Market daripada properti pemenuhan kebutuhan rumah ini sangat besar. Oke. Nah, Pak Amin pasti tahu bahwa berdasarkan data yang ada saat ini, ya selain sektor usaha yang terlibat 186, ya, kemudian kita juga melihat bahwa dalam setahun itu kurang lebih ada 800.000 timbulnya keluarga baru. Sehingga ini menjadi peluang orang ingin memenuhi kebutuhan papannya. Kemudian kita beralih lagi, ya, survei daripada Bank Indonesia triwulan pertama. Orang-orang yang mengambil rumah tadi, 76% ini amat sangat bergantung kepada KPR. Nah ini mau nggak mau akan membuat kita harus inovatif, harus siap, ya, siap selalu untuk memberikan yang terbaik kepada nasabah maupun seluruh masyarakat yang membutuhkan rumah ini. Nah tantangannya tentu ya kita harus lebih kreatif untuk ya menghadapi hal-hal yang tadi Syafrina sampaikan, ya kenaikan ya PPN dan lain-lain, dan tentunya pasti ada jalan keluar. Nah, karena optimisme saya harus tetap yakin dijaga, ya, Pak, ya kita sudah siapkan itu dan teman-teman perbankan juga siapkan. pasti gitu. ya kita sudah melewati badai yang luar biasa juga, COVID-19 ya. Jadi apapun itu tantangan kedepannya, perbankan Indonesia fundamental masih begitu kuat, cash reserve masih begitu baik. Ya, kita harapkan juga kedepannya daya beli masyarakat semakin baik dan regulasi-regulasi yang ditetapkan pemerintah juga tepat sasaran ya Pak ya, dan meningkatkan daya beli masyarakat dan juga ekonomi secara keseluruhan. Nah, dari kacamata Anda Pak Amin, selain PPNDTP gitu ya, insentif seperti apa yang sebenarnya cocok agar pasar properti tetap baik, tetap bergairah? Mungkin ada juga studi case yang pernah Anda lakukan di institusi Anda tentang ya bolstering housing problem gitu ya, solving housing problem melalui ya study case yang mungkin Anda pernah dengar gitu dari luar negeri atau seperti apa. Karena sebenarnya housing problem di Indonesia ini cukup kompleks karena kita nih demografinya ada 270 juta orang gitu ya. Ya, beda sama mungkin negara-negara tetangga peer countries kita seperti Singapura yang sepertinya sudah selesai itu di chapter pertama ketika dia memulai negaranya gitu ya. Kalau kita ini sepertinya masih susah karena memang secara geografis kita jauh ya, kepulauan ya, tidak hanya terpusat di Jawa. Demografis 270 juta orang. Terus ya lagi-lagi tentang segmentasi itu tadi. Segmentasinya cukup timpang gitu. Middle class-nya itu besar tapi yang tersier sekali, sedangkan yang rendah juga ada sekali. Jadi bagaimana? Iya, sebenarnya kalau bicara insentif lain kita benar-benar butuh dukungan dari pemerintah ya, karena ini banyak hal yang melingkupi bisnis properti sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai biaya, banyak hal yang masih cukup tinggi. Pembebasan lahan contohnya gitu ya, itu juga bisa mungkin suatu saat diupayakan supaya banyak biaya-biaya di sekeliling proses bisnis properti ini yang kemudian mungkin bisa dikurangi kalau saya melihatnya ya. Ada insentif itu yang bisa diberikan selain kita ngomong tentang pajak tertentu yang juga diberikan insentif baik dari sisi pengembang maupun yang sekarang ini sudah ada. Itu mungkin bisa jadi pilihan alternatif yang jadi karena sulit rasanya. Saya sepakat tadi ya, kita bicara mengenai demografi dan juga geografis. Juga kan masyarakat banyak yang melakukan proses urbanisasi ke kota kan. Dan juga saat somehow ini ya, butuhannya juga financial meningkat. literacy kita juga belum memadai kalau untuk kredit dan lain-lain. Kalau bicara literasi dan edukasi meskipun sudah banyak dilakukan, tapi kan selalu akan terasa kurang. Karena tadi kan saya bicara mengenai akses yang harus lebih luas cakupannya. Dan kita membantu ke sana sih Mbak sebenarnya kalau dari sisi LPP. Kalau bicara tentang riset sendiri dilakukan secara spesifik kita memang belum Mbak, tapi 2 tahun terakhir kita banyak melakukan riset. Tapi khusus spesifik ini kita belum.